Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Indah selaku Matkul Keperawatan Dewasa. Di sini saya riset sebagai moderator mau memaparkan tugas kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Reset Vainasa Ampulo sebagai moderator, dan Rindi Mei dan Rizka. Yang ketiga Ratna Nur Indasari, yang keempat Retno Dia. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pembaca pertama dipersilakan. Dan ini orang anak pepet tenis si anjir. Anak, Langkah nang Orang nyong. anu nyong bilang kak. nyenyong Sinyal, anak. sinyal Wes sinyal menang. Wes wes. Osteoartritis, bentuk penyakit sendi atau artikular yang paling umum di Amerika Utara, merupakan kelainan non-inflamasi yang progresif lambat pada sendi diarrodial sinovial. Saat ini, lebih dari 3 juta orang Kanada terkena osteoartritis dan jumlahnya diperkirakan akan meningkatkan seiring bertambahnya usia penduduk. Osteoartritis melibatkan pembentukan jaringan sendi baru sebagai respons terhadap kerusakan tulang rawan. Osteoartritis tidak dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan, namun penuaan merupakan salah satu faktor risiko berkembangnya penyakit. Kerusakan tulang rawan dapat dimulai antara usia 20 dan 30 tahun, dan sebagian besar orang dewasa terkena penyakit ini pada usia 40 tahun. Hanya sedikit pasien yang mengalami gejala hingga setelah usia 50 atau 60 tahun. Namun, lebih dari separuh pasien berusia lebih dari 65 tahun setidaknya memiliki bukti radiografi penyakit ini. Satu sendi, wanita lebih sering terkena osteoartritis dibandingkan pria. Osteoartritis biasanya disebabkan oleh kejadian atau kondisi yang diketahui secara langsung merusak tulang rawan atau menyebabkan ketidakstabilan sendi. Peningkatan kejadian osteoartritis pada wanita dewasa lanjut usia diyakini disebabkan oleh penurunan estrogen saat menopause. Faktor risiko osteoartritis yang dapat dimodifikasi telah diidentifikasi, termasuk obesitas yang berkontribusi terhadap osteoartritis pinggul dan lutut, olahraga ringan secara teratur yang juga membantu pengendalian berat badan, telah terbukti menurunkan kemungkinan berkembang dan berkembangnya penyakit. Cedera ligamen anterior yang berhubungan dengan berhenti cepat dan berputar seperti dalam sepak bola dan sepak bola telah dikaitkan dengan peningkatan risiko osteoartritis lutut. Pekerjaan yang mengharuskan sering berlutut dan membungkuk juga dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena osteoartritis lutut. Pemindaian tulang, pemindaian tomografi komputer, atau pencitraan resonansi magnetik mungkin berguna untuk mendiagnosis osteoartritis karena sensitivitas tes ini dalam mendeteksi perubahan sendi secara dini. Pemeriksaan radiologi sangat membantu dalam memastikan penyakit dan menentukan stadium perkembangan kerusakan sendi. Ketika osteoartritis berkembang, radiografi biasanya menunjukkan penyempitan ruang sendi,
sklerosis tulang, dan pembentukan osteofit. Namun, perubahan ini tidak selalu berkolerasi dengan derajat nyeri yang dialami pasien. Meskipun terdapat indikasi penyakit secara radiologis yang signifikan, pasien mungkin relatif bebas dari gejala. Sebaliknya, pasien lain mungkin mengalami nyeri hebat dengan perubahan radiografi yang minimal. Tidak ada kelainan laboratorium atau biomarker yang teridentifikasi yang merupakan indikator diagnostik spesifik osteoartritis. Istirahat dan perlindungan sendi. Sendi yang terkena harus diistirahatkan selama periode peradangan akut dan dipertahankan pada posisi fungsional dengan belat atau kawat gigit jika diperlukan. Dua, aplikasi panas dan dingin. Penerapan panas dan dingin dapat membantu mengurangi keluhan nyeri dan kaku. Meskipun es tidak digunakan sesering panas dalam pengobatan osteoartritis. 3. Terapi nutrisi dan latihan. Jika pasien kelebihan berat badan, program penurunan berat badan adalah bagian penting dari keseluruhan pengobatan rencana. 4. Terapi komplementer dan alternatif. Terapi komplementer dan alternatif untuk manajemen gejala radang sendi sangat populer di kalangan pasien yang gagal mendapatkan bantuan melalui perawatan medis tradisional. 5. Terapi otot. Terapi obat didasarkan pada tingkat keparahan gejala pasien. Pasien dengan nyeri sendi ringan hingga sedang dapat meredakan nyeri dengan acetaminophen. Artritis reumatoid adalah penyakit autoimun sistemik kronis yang ditandai dengan peradangan jaringan ikat pada sendi diartrodial, biasanya dengan periode remisi dan eksaserbasi. RA seringkali disertai dengan manifestasi ekstraartikular. Meskipun penyebab pasti RA tidak diketahui, kemungkinan besar penyakit ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Sebuah etiologi autoimun yang saat ini merupakan teori yang paling diterima secara luas menunjukkan bahwa perubahan yang terkait dengan RA dimulai ketika orang yang rentan secara genetik memiliki respons imun awal terhadap suatu antigen. Meskipun bakteri atau virus telah diusulkan sebagai antigen yang mungkin sampai saat ini belum ada infeksi atau organisme yang menyebabkannya diidentifikasi sebagai penyebabnya. Tahap anatomi rheumatoid arthritis. Tahap 1 atau tahap awal tidak ada perubahan destruktif yang terlihat pada radiografi. Kemungkinan bukti radiografi osteoporobe. 2. Tahap 2 atau sedang, bukti radiografi osteoporosis dengan atau tanpa sedikit kerusakan tulang atau tulang rawan, tidak ada kelainan bentuk sendi, meskipun mungkin mobilitas sendi terbatas, atrofi massa di dekatnya, kemungkinan adanya lesi jaringan lunak yang basah. 3. Tahap 3 parah, bukti radiografi adanya kerusakan tulang rawan dan tulang selain osteoporosis, kelainan bentuk sendi seperti subluxasi, deviasi ulnaris, atau hiperrektensi tanpa ankylosis Bowes atau tulang, atrofi muak yang luas, kemungkinan adanya lesi kase lunak ekstraartikular pada tungkai, rodules,
Tahap 4, terminal ankylosis berserat atau tulang, stadium arteria. Permulaan RA biasanya berbahaya. Manifestasi non-spesifik seperti kelelahan, anoreksia, penurunan berat badan, dan kekakuan umum dapat mendahului timbulnya keluhan rematik. Kekakuan menjadi lebih terlokalisasi pada minggu-minggu hingga bulan-bulan berikutnya. Beberapa pasien melaporkan riwayat peristiwa yang memicu stres seperti infeksi, stres kerja, aktivitas fisik, persalinan, pembedahan, atau gangguan emosional. Namun, para peneliti belum dapat menghubungkan kejadian tersebut secara langsung dengan timbulnya RA. Perawatan pasien RA dimulai dengan program pendidikan dan terapi obat yang komprehensif. Pendidikan mengenai terapi obat mencakup pemberian yang benar, pelaporan efek samping, dan kunjungan tindak lanjut medis dan laboratorium yang sering. Pasien dan perawat harus diajari tentang proses penyakit dan strategis manajemen di rumah. NSAID diresepkan untuk meningkatkan kenyamanan fisik. Fisioterapi membantu pasien mempertahankan gerak sendi dan kekuatan otot. Terapi okupasi membantu mengembangkan fungsi ekstremitas atas dan mendorong perlindungan sendi melalui penggunaan belat atau alat bantu lainnya dan strategis untuk mengatur kecepatan aktivitas. Definisi GOT, asam urat adalah jenis radang sendi akut berulang yang ditandai dengan penumpukan kristal asam urat di satu atau lebih sendi. Asam urat dapat diklasifikasikan sebagai primer atau sekunder. Pada asam urat primer, kesalahan metabolisme purin yang bersifat herediter menyebabkan produksi berlebih atau retensi asam urat. Asam urat primer yang mencakup 90% kasus terjadi terutama pada pria paruh baya. Asam urat sekunder mungkin berhubungan dengan kelainan lain yang didapat atau mungkin disebabkan oleh obat yang diketahui menghambat ekskresi asam urat. Asam urat sekunder juga dapat disebabkan oleh obat-obatan yang meningkatkan laju kematian sel, seperti agen kemoterapi yang digunakan dalam mengobati leukemia. Hiperurisemia juga dapat terjadi pada pasien yang memakai diuretik, thiazid, wanita pasca menopause, dan penerima transplantasi organ yang menerima agen penekan imun. Asam urat merupakan produk akhir utama katabolisme purin dan diekstresikan terutama melalui ginjal. Asam urat disebabkan oleh 1. Peningkatan produksi asam urat, 2. Penurunan ekstresi asam urat oleh ginjal, atau 3. Peningkatan asupan makanan yang mengandung purin yang dimetabolisme menjadi asam urat oleh tubuh. Kurangnya ekskresi asam urat diyakini menjadi penyebab utama hiperurisemia pada 80% hingga 90% orang yang terkena dampaknya. Asupan makanan tinggi purin saja mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap kadar asam urat. Hiperurisemia dapat terjadi akibat puasa berkepanjangan atau minum alkohol berlebihan karena peningkatan produksi asam keto yang kemudian menghambat ekskresi asam urat. Pada fase akut, artritis gout dapat terjadi pada satu atau lebih sendi, namun biasanya kurang dari 4 sendi. Sendi yang terkena mungkin tampak kehitaman atau sianotik dan sangat nyeri tekan. Peradangan pada jempol kaki adalah masalah awal yang paling umum. Sendi lain yang terkena dampak mungkin termasuk area mid tarsal kaki, pergelangan kaki, lutut, dan pergelangan tangan. Bursa olek ranon atau tulang siku juga mungkin terlibat. Artritis gout akut biasanya dipicu oleh kejadian pemicu seperti trauma, pembedahan,
konsumsi alkohol, atau infeksi sistematik. Gejala biasanya dimulai pada malam hari dengan pembengkakan mendadak dan nyeri luar biasa, mencapai puncaknya dalam beberapa jam, dan seringkali disertai demam ringan. Serangan individu biasanya mereda diobati atau tidak diobati dalam 2 sampai 10 hari. Sendi yang terkena kembali normal sepenuhnya dan pasien seringkali bebas dari gejala di antara serangan. Next, selanjutnya. Perawatan kolaborasi GoUT. Yang pertama ada terapi obat. Asam urat akut diobati dengan kolisin dan NSAID karena kolisin memiliki efek antiinflamasi tetapi tidak memiliki sifat analgesik. NSAID ditambahkan ke dalam regimen pengobatan untuk manajemen nyeri. Pemberian colchicine secara oral umumnya menghasilkan pereda nyeri yang dramatis bila diberikan dalam waktu 12 hingga 24 jam setelah serangan. Colchicine juga memiliki manfaat diagnostik karena respon yang baik terhadap obat ini memberikan bukti lebih lanjut untuk diagnosis asam urat. Yang kedua, serangan GoUT di masa depan dapat dicegah sebagian dengan dosis pemeliharaan obat penurun urat seperti inhibitor xanthine oksidase atau allopurinol siplorim atau obat urikosurik probenecid benurik, febuxostat atau ulorik, penghambat selektif xanthine oksidase diberikan untuk penata laksanaan hiperurisemia jangka panjang pada penderita asam urat kronis. Asuhan keperawatan rheumatoid arthritis. Yang pertama ada pengkajian identitas pasien, nama Tuan P, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Dengan riwayat penyakit, keluhan utama, pasien mengatakan nyeri pada kedua lutut. Riwayat penyakit sekarang, pasien 1 saat dilakukan pengkajian di rumahnya pada tanggal 20 Mei 2022, pasien mengeluh nyeri pada kedua lututnya. Ia mengungkapkan jika keluhan ini ia rasakan sudah cukup lama sekitar 3 tahun belakangan ini. Pasien mengatakan nyeri sering kali dirasakan pagi hari, terutama ketika udara dingin atau kelelahan melakukan aktivitas. Skala nyeri 4, nyeri hilang timbul, dirasakan seperti ngilu, terkadang cenut-cenut, dan terasa pegal seperti ditimpa benda dan kaku. Pasien tampak memegangi area yang nyeri dan tampak meringis, mengekspresikan nyeri yang dirasakan dan mengatakan sulit memulai tidur jika kelelahan. Pasien 1 saat dilakukan pengkajian di rumahnya pada tanggal 20 Mei 2022, pasien mengeluh nyeri pada kedua lututnya. Ia mengungkapkan jika keluhan ini ia rasakan sudah cukup lama sekitar 3 tahun belakangan ini. Pasien mengatakan nyeri seringkali dirasakan pagi hari, terutama ketika udara dingin atau kelelahan melakukan aktivitas. Skala nyeri 4, nyeri hilang timbul, dirasakan seperti ngilu, terkadang cenut-cenut, dan terasa pegal seperti ditimpa benda dan kaku. Pasien tampak memegangi area yang nyeri dan tampak meringis, mengekspresikan nyeri yang dirasakan dan mengatakan sulit memulai tidur. Jika kelelahan karena terasa nyeri, pasien mengatakan sudah beberapa kali berobat ke puskesmas untuk mendapatkan obat pereda nyeri. Nyeri sendi yang dirasakan. Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes mellitus maupun yang lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan data tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, dan SpO2 97%. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan seringkali mengalami keluhan yang sama seperti yang dirasakan saat ini. Beberapa kali ia mendatangi puskesmas untuk memeriksa
memeriksakan kondisi kesehatannya dan meminta obat untuk meringankan keluhannya. Pasien mengatakan bahwa dirinya pernah dirawat di rumah sakit dengan sakit batu ginjal 5 tahun yang lalu. Riwayat pengobatan, pasien mengatakan rutin mengkonsumsi obat yang diberikan puskesmas untuk membantu menurunkan keluhan nyeri yang dirasakan. Riwayat penyakit sebelumnya, pasien mengatakan pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya karena penyakit batu ginjal. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit penurun atau menular lainnya seperti TBC atau yang lainnya. Ada pengkajian fokus. Pasien mengatakan nyeri dirasakan sejak 3 tahun yang lalu. Pasien mengatakan nyeri dirasakan utamanya ketika kelelahan melakukan aktivitas dan terkena udara dingin saat dingin di pagi hari dan mereka ketika tidak kelelahan. Dirasakan seperti dipukul dan ditimpa benda, senut-senut kaku. Dirasakan di kedua lutut. Skalanya hilang timbul biasanya saat nyeri pasien mengkonsumsi obat dari puskesmas. Pasien mengatakan pernah mengalami nyeri pada saat jatuh dari sepeda motor 10 tahun yang lalu. Pasien mengharapkan nyeri dapat berkurang dan lebih jarang kambuh. Pemeriksaan head to toe kepala, bentuk mekocepal, tidak ada jejas, rambut bersih dan beruban, mata penglihatannya mengalami penurunan, konjungtiva tidak demis, sklera tidak ikterik, refleks cahaya, hidung bentuk simetris, tidak ada pembesaran kelenjar polip, telinga berbentuk simetris, tidak ada gangguan, terdapat serumen, mulut bentuknya simetris, tidak terdapat stomatis, mukosa bibir kering, leher berbentuk simetris, tidak ada jejas, tidak terdapat peningkatan JVP, terdapat pembesaran kelenjar tiroid. Next. Jantung. Inspeksi bentuk simetris, palpasi tidak teraba iktoskorit, perkusi pekak, auskultasi S1 dan S2 terdengar reguler. Yang kedua paru, inspeksi bentuk simetris, tidak terdapat penggunaan otot bantu pernapasan, palpasi vokal primitus teraba, perkusi sonor, auskultasi vesikuler, tidak terdapat suara paru tambahan. Ada abdomen, inspeksi tampak datar dan simetris, tidak terdapat nyeri tekan di semua lapang perut, perkusi timpani, auskultasi bising usus 18 kali per menit, ekstremitas atas tidak terdapat gangguan, tidak terdapat edema, tidak mengalami penurunan kekuatan otot. Ekstremitas bawah tidak ada gangguan, Lanjut presentator ketiga. Program terapi tanggal 20 Mei 2022. Nama terapi diktofenis sodium dosis 2x1. Tanggal 3 bulan 6 2022. DS, pasien mengatakan nyeri pada kedua lutut dan pergelangan kaki saat malam hari, membuatnya tidak bisa tidur dan istirahat. Nyeri dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Pasien mengatakan pada kedua lutut utamanya dirasakan saat kelelahan dan mereda saat istirahat. Nyeri seperti tertimpa dipukul-pukul
dipukul, dan ditimpa benda senut-senut. R pada kedua kaki, S skala nyeri 4, T nyeri hilang timbul. DO, pasien tampak meringis saat nyeri datang. Pasien tampak menunjukkan area nyeri yang dirasakan. Lutut dan pergelangan kaki kiri tampak kemerahan dan bengkak. Etiologi kondisi muskulosketal dikronis, masalah nyeri kronis. Lanjut. Tanggal 3 bulan 6 2022, DS pasien mengatakan seringkali tidak menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan karena nyeri dirasakan dan membuatnya sering beristirahat untuk memijat kaki. DO tampak kekakuan sendi, gerakan terbatas, rentang gerak, ROM menurun. Etiologinya kekuatan sendi, gangguan metabolis fisik. Masalah keperawatan yang muncul, 1. Nyeri kronis, kondisi muskuloskeletal kronis. 2. Gangguan mobilitas fisik, kekuatan sendi. Rencana keperawatan, diagnosa keperawatan, nyeri kronis, kondisi muskulosketal dan kronis. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan, diharapkan nyeri kronis menurun dengan kriteria hasil, tingkat nyeri, keluhan nyeri menurun 5, sulit tidur menurun 5, pola tidur membaik 5. Intervensi, manajemen nyeri, observasi, mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, serta intensitas nyeri. 2. Mengetahui skala nyeri pasien. Terapeutik, mengurangi nyeri yang dialami pasien. Edukasi. 2. Gangguan mobilitas fisik. Kekuatan sendi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali pertemuan, diharapkan pasien harus menurunkan kriteria hasil mobilitas fisik, pergerakan ekstremitas meningkat 5, tentang gerak meningkat 5, kekuatan sendi meningkat 5, gerakan terbatas menurun 5, mobilitas fisik, observasi, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan. 3. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Terapeutik, frekuensi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misal tongkat. 2. Libatkan keluarga atau membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilitas setelah dilakukan teknik non-farmakologis. Implementasi keperawatan, Jumat 3 Juni 2022, jam 8 sampai jam 13 WIB. Implementasi, mengobservasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri.
Respon S. Pasien mengatakan nyeri pada lutut dan pergelangan kaki kiri. P. Pasien mengatakan nyeri dirasakan trauma saat kelelahan dan mereda saat istirahat. Q. Lutut dan pergelangan kaki kiri. S. Skala nyeri 4. T. Nyeri hilang timbul. O. Pasien tampak meringis, gelisah, menunjukkan area nyeri. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. S. Pasien mengatakan jika terlalu kelelahan, pinggang belakang terasa nyeri. O. Pasien mampu menunjukkan bagian tubuh lain yang sering mengalami nyeri. Mengidentifikasi toleransi fisik selama melakukan pergerakan. S. Pasien mengatakan dalam satu hari mampu melakukan aktivitas fisik 3-4 jam dalam satu hari. O. Pasien tampak tidak melakukan aktivitas fisik lebih dari 4 jam. Monitor kondisi umum selama melakukan observasi. S. Pasien mengatakan pasien mampu melakukan observasi dengan baik saat nyeri tidak muncul. O. Kondisi umum pasien baik saat tidak mengalami nyeri dan kelelahan. Menganjurkan pasien menggunakan pereda nyeri dan digunakan. S. Pasien mengatakan hanya menggunakan obat gosok saat nyeri muncul. O. Pasien mengoleskan obat gosok pada area yang nyeri. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan meringankan nyeri. S. Pasien mengatakan nyeri. Semakin disarankan saat kelelahan dan mereda saat istirahat. O. Pasien mampu menyebutkan faktor yang memberatkan dan meringankan nyeri. Mengajarkan teknik nonfarmakologi. S. Pasien mengatakan bersedia dilakukan tindakan. O. 1. Pasien tampak rileks. 2. Teknik kompres hangat jahe telah dilakukan. 3. Pemantauan sebelum tindakan. A. Skala nyeri sebelum tindakan 4. TTV 140/90 mmHg 89 RR 22 kali per menit. Pemantauan setelah tindakan. Skala nyeri setelah tindakan 3, TTV 135/80 mmHg 80, RR-nya 20. Manajemen manfaat strategi meringankan nyeri. S. Pasien mengatakan nyeri mengetahui manfaat teknik yang dijalankan. O. Pasien mampu menyebutkan langkah-langkah melakukan teknik yang diajarkan. Melibatkan keluarga untuk meningkatkan pergerakan. S. Pasien mengatakan keluarga membantu mencari solusi mengenai masalah. O. Keluarga tampak kooperatif dengan kondisi pasien. Minggu 5 Juni 2022, jam 8 sampai jam 13. Implementasi, mengobservasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Respon, S. Pasien mengatakan nyeri pada lutut dan pergelangan kaki kiri bergerus terutama saat kelelahan dan mereda saat istirahat. Q. Nyeri seperti tertimpa beban berat, senut-senut. R. Lutut
dan pergelangan kaki kiri. S. Skala nyeri 3. T. Nyeri hilang timbul. O. Pasien tampak meringis, gelisah, menunjukkan area nyeri. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. S. Pasien merasakan jika terlalu lelah pinggang belakang terasa nyeri. O. Pasien mampu menunjukkan bagian tubuh lain yang sering mengalami nyeri. Mengidentifikasi toleransi fisik selama melakukan pergerakan. S. Pasien mengatakan dalam 1 hari mampu melakukan aktivitas fisik mulai meningkat yakini 5 jam dalam 1 hari. O. Pasien tampak tidak melakukan aktivitas fisik selama 5 jam. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. 8. S. Pasien mengatakan pasien mampu melakukan mobilisasi dengan baik saat nyeri tidak muncul. O. Kondisi umum pasien baik saat tidak mengalami nyeri dan kelelahan. Menganjurkan pasien menggunakan pereda nyeri yang digunakan. S. Pasien mengatakan hanya menggunakan obat gosok saat nyeri muncul. O. Pasien mengoleskan obat gosok pada area yang nyeri. Mengajarkan teknik non-farmakologis. Faktor keberhasilan terapi komplementer. S. Pasien mengatakan bersedia dilakukan tindakan. O. 1. Pasien tampak rileks. 2. Teknik kompres hangat jahe merah telah dilakukan. 3. Penurunan sebelum tindakan. Skala nyeri sebelum tindakan hari ke-7. TTV 140/80 mmHg, N 87, RR 22 kali per menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Empat, pemantauan setelah tindakan. C. Skala nyeri setelah tindakan 2. D. TTV TD-nya 130/80 mmHg, N-nya 87, RR 20. Jam 11, melibatkan keluarga untuk meningkatkan pergerakan. S. Pasien mengatakan keluarga membantu mencari solusi menangani masalah. O. Keluarga tampak kooperatif dengan kondisi pasien. Evaluasi keperawatan. Jumat 3 Juni 2002 jam 13.00. S. Pasien mengatakan nyeri pada kedua lutut sedikit berkurang dan membaik. Pengkajian nyeri. P. Pasien mengatakan nyeri apabila terlalu lelah dan nyeri dirasa membaik saat istirahat. D. Nyeri seperti tertimpa beban berat. R. Kedua lutut. S. Skala nyeri 3. T. Nyeri hilang timbul. O. 1. Pasien tampak rileks dan nyaman. 2. Pasien kooperatif dan melakukan tindakan sesuai dengan yang dijadwalkan. 3. TTV TD-nya 140/80 mmHg, E-nya 87, RR 23. 4. Terapi kompres hangat jahe merah sudah dilakukan. Pasien merasa nyaman pada saat dilakukan tindakan. 5. Skala nyeri sebelum dan sesudah tindakan kompres hangat jahe merah mengalami penurunan. Masalah keperawatan nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Manajemen nyeri. 1. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. 2. Anjurkan melakukan teknik non-farmakologi yang dianjurkan sesuai jadwal.
Jumat 3 Juni 2002 jam 13. S. Pasien mengatakan sedikit mampu meningkatkan aktivitas. O. 1. Pasien tampak lebih produktif. 2. Pasien mampu menuntaskan aktivitas yang dilakukan. 3. Rentang gerak atau ROM mengalami peningkatan. 4. Kekakuan sendi berkurang. A. Masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Dukungan mobilisasi. 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 2. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Sabtu 4 Juni 2002 jam 13. S. Pasien mengatakan nyeri pada kedua lutut, sedikit berkurang dan membaik. Pengkajian nyeri. P. Pasien mengatakan nyeri apabila terlalu lelah dan nyeri dirasa membaik saat istirahat. O. 1. Pasien tampak rileks dan nyaman. Dua, pasien kooperatif dan melakukan tindakan sesuai dengan yang dijadwalkan. 3. TTV, TD-nya 135/90 mmHg, N-nya 89, RR 23. 4. Terapi kompres hangat jahe merah sudah dilakukan. Pasien merasa nyaman pada saat dilakukan tindakan. 5. Skala nyeri sebelum dan sesudah tindakan kompres hangat jahe merah mengalami penurunan. A. Masalah keperawatan nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Manajemen nyeri. 1. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. 2. Anjurkan melakukan teknik non-farmakologi yang dianjurkan sesuai jadwal. Sabtu 4 Juni 2002 jam 13. S. Pasien mengatakan sedikit mampu meningkatkan aktivitas. O. 1. Pasien tampak lebih produktif. 2. Pasien mampu menuntaskan aktivitas yang dilakukan. 3. Rentang gerak atau ROM mengalami peningkatan. 4. Kelakuan sendi berkurang. A. Masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Dukungan mobilisasi. 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 2. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Minggu 5 Juni 2002 jam 1. S. Pasien mengatakan nyeri pada kedua lutut sedikit berkurang dan membaik. Pengkajian nyeri. P. Pasien mengatakan nyeri apabila terlalu lelah dan nyeri dirasa membaik saat istirahat. Pengkajian nyeri. Q. Nyeri seperti tertimpa beban berat. R. Kedua lutut. S. Skala nyeri 2. T. Nyeri hilang timbul. O. Pasien tampak rileks dan nyaman. Pasien kooperatif dan melakukan tindakan sesuai dengan yang dijadwalkan. TTV, TD 130/80 mmHg, N 87, RR 20. Terapi kompres hangat jahe merah sudah dilakukan. Pasien merasa nyaman pada saat dilakukan tindakan. Skala nyeri sebelum dan sesudah tindakan kompres hangat jahe merah mengalami penurunan. A. Masalah keperawatan nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Manajemen nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Anjurkan melakukan teknik non-farmakologi yang dianjurkan sesuai jadwal. Minggu 5 Juni 2002 jam 13. S. Pasien mengatakan sedikit mampu meningkatkan aktivitas. O. 1. Pasien tampak lebih produktif. 2. Pasien mampu menuntaskan aktivitas yang dilakukan. 3. Rentang gerak atau ROM mengalami peningkatan. 4. Kekakuan sendi berkurang.
A. Masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Dukungan mobilisasi. 1. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. 2. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya sesi penutup. Maaf, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.